Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ashab dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Reza Najib. Dalam episode kali ini kita akan sama-sama berbincang-bincang santai terkait dengan tema manusia sebagai sumber dari segala kebaikan. Para ashab dimanapun berada, saya mengawali dengan kata al-islah yang terulang beberapa kali di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Yang kedua, kata al-islah ditemukan dalam Quran surat Ali Imran ayat 89. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan yang ketiga, kata al-islah juga ditemukan dalam Quran surat Al-Anfal ayat pertama. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dari ketiga surat dan ayat yang berbeda-beda, ternyata banyak deretan para ulama mengartikan kata al-islah atau aslihu dalam Al-Quranul Karim dengan satu kebaikan. Yang kedua bisa juga dengan arti kedamaian. Dan kata aslihu juga bisa diartikan dengan berintrospeksi diri bagi seluruh umat manusia. Maka setelah ini kita akan sama-sama melihat bagaimana para ulama kemudian memaknai dan menjabarkan bahwa manusia akankah menjadi wadah dan sumber dari segala bentuk kebaikan. Mari sama-sama kita simak. Dari penjabaran yang tadi, beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang mengulang kata al-islah atau aslihu yang bermakna kebaikan atau introspeksi diri itu beririsan dengan kata al-ihsan yang juga berarti kebaikan. Menurut Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ulama yang wafat pada tahun 505 Hijriah, dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Mahabbatu wa Syauqu wal Unsu war Ridho, pada halaman ke-11 dikatakan, Al-ihsan fa innal insana abdul ihsan. Ternyata Imam Abu Hamid Al-Ghazali menegaskan bahwa al-ihsan ataupun artinya kebaikan. Sesungguhnya manusia adalah wadah yang menerima sumber dari segala bentuk kebaikan. Kenapa? Salah satu alasan logisnya adalah karena dari beberapa ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Maha Kuasa yang selalu membuka pintu taubat bagi seluruh makhluknya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rasa welas asih atau kasih sayang yang tentu selalu diajarkan dan dikumandangkan dalam Al-Quranul Karim untuk menjadi pesan penting bagi seluruh umat manusia. Hal ini menjadikan bahwasannya manusia tersebut adalah sumber dari segala bentuk kebaikan. Para ashab dimanapun berada, ternyata manusia sebagai sumber dari segala bentuk kebaikan, atau sebagaimana hal ini juga selaras dengan pandangan Rutger Bremen yang menulis dalam salah satu karyanya dengan judul Humankind, A Hopeful History, Sejarah Penuh Harapan. Seorang ahli sejarah dari Belanda, beliau
mengatakan bahwa manusia secara naluriah memiliki sifat-sifat baik sebenarnya. Namun beliau ingin katakan ada 10 aturan hidup yang kemudian tumbuh dalam jiwa manusia. Salah satunya adalah redam empati, latih welas asih Anda, kata Roger Bremen. Selanjutnya, Roger Bremen mengatakan, coba pahami pihak lain, sekalipun Anda tidak mengerti apa maksud mereka. Dan yang ketiga, Roger Bremen mengatakan, cintai sesama, sebagaimana orang lain mencintai sesama. 3 hal ini di antara 10 aturan hidup dalam manusia. Kemudian mengartikan dan mengindikasikan sekaligus meyakinkan bahwa manusia menjadi sumber dari segala bentuk kebaikan. Contoh sederhananya ketika para orang tua memiliki seorang anak. Ketika anak tersebut takut akan kegelapan, pasti orang tua tidak hanya meringkuk di pojok ruangan dan menangis bersama anak tersebut. Itu namanya empati. Maka kata Roger Bremen, redam empati itu latih welas asih. Artinya adalah justru para orang tua harusnya mencoba menenangkan dan menenteramkan seorang anak tadi yang takut akan kegelapan atau dirundung masalah. Inilah sebagaimana tema dalam episode kali ini, bahwa manusia menjadi wadah dan sumber dari segala bentuk kebaikan yang sudah tercipta secara naluriah menurut Roger Bremen dan juga beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan pandangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Syukran wa dumtum fil harakati wal barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.